Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, Bapak masih akan menyampaikan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini Kamis tanggal 10 September 2020, kelas 3 Utsman bin Affan, SDIT Umar bin Khattab. Sebelum Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran, maka berdoa sebelum belajar. Dan jangan lupa menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Anak-anakku yang soleh dan soleha, berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Nah, coba perhatikan gambar hewan-hewan berikut. Nah, di sini Bapak buat gambar di mana populasi yang ada, hewan-hewan yang hidup di alam semesta. Hewan mana yang dapat dipelihara manusia? Bagaimana cara merawat hewan-hewan tersebut? Ceritakan sesuai pengetahuanmu. Kalian bisa membaca di halaman 94 di buku tematik. Bagaimana cara merawat hewan-hewan tersebut yang diceritakan Nina tentang hewan peliharaannya. Nah, setelah kalian selesai belajar di rumah, kalian bisa melakukan kegiatan membuat karya mosaik hewan. Lihat di halaman 95 sampai 96. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ayo kita berhitung. Sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, lihat pada gambar tersebut ada sebuah kue biskuit. Nah, di sini satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Nah, kalau dibaca 1/1. Nah, karena pada gambar tersebut ada satu kue atau satu biskuit. Nah, pada gambar kedua bahwa satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2 atau dibaca 1/2. Nah, pada gambar berikutnya biskuit tersebut, satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian
sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3. Pada gambar berikutnya, satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Lihat pada gambar tersebut, ada satu biskuit. Nah, dalam satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/2. Nah, jadi 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Lihat tadi bahwa satu biskuit ya dipotong menjadi 2, bahwa angka 1 merupakan disebut pembilang. Nah, sedangkan angka 2 disebut penyebut. Nah, itulah anak-anakku yang soleh dan soleha dalam menyelesaikan lambang pecahan biasa. Nah, tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Lihat pada gambar tersebut, 1/4 yaitu satu bagian dari titik-titik bagian yang sama. Nah, di sini bahwa ada satu biskuit sehingga dipotong menjadi 4. Nah, dalam satu bagian maka dari titik-titik bagian yang sama menghasilkan 4. Kemudian pada gambar yang kedua, 1/2 yaitu satu bagian titik-titik bagian yang sama. Nah, dari mana? Nah, ini bahwa satu biskuit dibagi menjadi 2. Jadi 1/2 yaitu satu bagian dari 2 bagian yang sama. Nah, bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Nanti kalian bisa telah kembali di dalam pelajaran tematik berkaitan tentang bilangan pecahan biasa tersebut agar banyak berlatih. Nah, di sini juga Bapak akan membuat pengasiran pada kotak. Di sini ada 5 kotak yang kemudian Bapak beri warna merah dan putih. Nah, bagian yang berwarna merah, karena di sini ada 5 kotak, bahwa yang diasir berwarna merah ada 2. Maka kalau penyelesaian di dalam pecahan biasa yaitu 2/5. Karena yang Bapak asir itu ada 2 warna merah. Kemudian juga jumlah dalam kotak itu ada 5. Jadi penyelesaian di dalam bilangan pecahan biasa menjadi 2/5. Kemudian juga ada bagian yang berwarna putih. Coba yang berwarna putih itu ada berapa? Ya, betul, ada 3. Nah, karena tadi Bapak sudah katakan bahwa dalam kotak ini ada 5 jumlahnya.
Nah, kemudian yang berwarna putih itu di akhir ada 3. Maka di dalam bilangan pecahan biasa yaitu 3/5. Mudah kan anak-anakku yang soleh dan soleha? Ya, baik, kita lanjutkan berikutnya. Lihat pada gambar tersebut. Tahukah kamu cara memelihara hewan lainnya? Nah, buat pertanyaan terlebih dahulu, lalu cari informasi dengan cara mewawancarai orang tua, teman, atau peternak yang ada di sekitar rumahmu. Kamu bisa melihat dan membaca di buku tematik halaman 100 sampai 101 tentang hal tersebut. Tony dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Tony membantu ayah mendorong kandang kelinci ke halaman untuk dicuci. Tony dan ayah melakukan gerakan mendorong. Gerakan mendorong dapat melatih kekuatan otot lengan kita. Ayo lakukan gerakan menarik dan mendorong berikut. Lihat anak-anakku yang soleh dan soleha, pada gambar tersebut ada 2 anak yang sedang melakukan peragaan gerak. Gerak apakah pada gambar tersebut? Ya, betul, yaitu gerak menarik. Kemudian pada gambar yang kedua, kedua anak ini juga melakukan gerakan. Coba ayo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa yang dilakukan kedua anak ini dalam gerakan tersebut? Ya, betul, ternyata kedua anak ini melakukan gerakan mendorong. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kalian melakukan gerakan menarik dan mendorong, sudah barang tentu harus diperhatikan dan hati-hati di dalam melaksanakan atau melakukan gerakan tersebut. Minta diawasi oleh orang tua kalian di rumah ketika kalian mau memperagakan atau mempraktekkan gerakan menarik dan mendorong. Nah, maka ketika setelah kalian melakukan gerakan tersebut, ayo kita berkreasi. Lihat pada gambar tersebut. Nah, apa yang kita lakukan pada buat berkreasi? Yaitu membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Lihat gambar tersebut. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Nah, alat dan bahan. Siapkan alat-alat dan bahan berikut. 1. Kardus bekas. 2. Kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng. Jika ada, gunakan kapas berwarna. 3. Stik es krim atau bambu atau kayu bekas. 4. Gunting. 5. Siapkan lem kertas. Dan yang 6, siapkan juga pensil atau pulpen atau spidol kecil. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian juga bisa mempraktekkan cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Selamat nanti mengerjakan di rumah. Nah, untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kamu perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain 1. Objek dalam gambar.
Dua, kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar. Dan yang ketiga, latar, tempat, dan waktu dalam gambar. Joni teringat akan sebuah cerita tentang rusa yang pernah dibacanya. Berikut cuplikan dongeng tentang rusa tersebut. Kamu baca di halaman 112 dan 113. Setiap warga di lingkungan kita juga memiliki peran. Nah, lihat anak-anakku yang soleh dan soleha pada gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, di sini ada peran, ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga gambar yang kedua, ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Dan gambar yang ketiga, ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kamu juga harus mempunyai peran di dalam kehidupan yang kamu jalani. Dan kamu juga bisa melihat di sekitar lingkungan kalian di rumah. Mungkin pada manusia tersebut bahwa banyak berbeda-beda peranannya. Ya, mungkin ada dokter, kemudian juga ada petani, dan sebagainya. Nah, kamu bisa melakukan penelitian di lingkungan sekitar rumah kamu dalam fungsi peran kehidupan yang dijalani oleh manusia tersebut. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah, materi pembelajaran subtema 4 menyayangi hewan selesai. Semoga bermanfaat. Semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.